Pemirsa, ratusan kepala keluarga di 5 RT di Desa Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kota Jambi kini mengungsi. Akibat rumahnya terendam banjir dengan ketinggian mencapai hampir 2 meter. Sejak mengungsi mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan juga makanan bayi. Sudah seminggu Desa Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kota Jambi terendam banjir. Namun, baru beberapa hari ini ketinggian banjir yang menggenangi desa mereka sangat tinggi, yakni hampir 2 meter. Akibat terus meningginya banjir, warga Desa Pulau Pandan terpaksa mengungsi ke rumah sanak familinya. Sebelumnya, warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya karena saat itu banjir belum tinggi. Namun, akibat hujan deras yang mengguyur Kota Jambi, banjir pun bertambah tinggi. Sedikitnya 5 RT yaitu RT 25, 26, 27, dan 31 dan RT 33 sudah rata dengan air. Mereka mengharapkan bantuan berupa dapur umum dan pakaian, serta untuk kebutuhan bayi. Beberapa warga ada yang tidak berani jauh meninggalkan rumahnya yang sudah terkena banjir karena takut orang lain masuk rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga mereka. Kalau harapan itu ya kalau bisa ya minta bantu. Terus bantuan apa yang kita harapkan untuk saat banjir ini? Hah? Harapan kita bantuan apa yang kita minta untuk banjir ini? Berupa apa? Pokoknya mana istirahat tuh yang nak ngasih bantuan lah. Apa kayak beras. Kita sari-sari. Pihak penanggulangan bencana daerah BPBD Provinsi Jambi sepertinya mulai kewalahan karena banyaknya titik banjir yang mengenangi aliran Sungai Batanghari Jambi. Mereka yang terkena banjir utamanya yang berdomisili berdekatan bibir sungai. Selain BPBD Jambi, musibah juga menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi dalam hal penanganan dan penanggulangannya. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Hujan yang terus mengguyur kota Manado sejak Selasa malam hingga Rabu pagi membuat ribuan rumah di 6 kecamatan di kota Manado terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Akibatnya sebagian warga memilih mengungsi di tempat yang lebih aman, namun ada juga yang memilih untuk tinggal di lantai 2 rumah mereka. Ribuan rumah yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Wanea, Sario, Tuminting, Tikala, Wenang, dan Kecamatan Bunaken yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara Rabu pagi terendam banjir dengan ketinggian air di setiap daerah bervariasi, mulai dari 1 hingga 3 meter setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam. Salah satunya di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken yang menjadi langganan banjir ketika musim penghujan tiba. Ketinggian air mencapai 3 meter yang awalnya air naik hanya setinggi 30 cm, kemudian surut namun setengah jam kemudian air kembali naik seperti saat ini. Menurut warga, air mulai naik Rabu dini hari dan langsung masuk ke dalam rumah dengan cepat. Setengah 2. Setengah 2 ya? Jadi mulai setengah 2 sampai di mana air? Di dalam. Di dalam. Ada sempat barang-barang ada yang basah? Ada. Banjir tidak hanya mengenangi rumah warga, namun jalan-jalan protokol. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak bisa melintas dan terpaksa mencari jalan alternatif. Namun hingga kini belum ada reaksi dari pemerintah setempat meskipun beberapa kecamatan tersebut sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Sementara itu, mengantisipasi agar banjir di DKI Jakarta tidak menjadi ancaman besar pada musim penghujan kali ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerapkan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Salah satu langkahnya hari ini telah dilakukan penebaran tepung garam di langit seputaran Jabodetabek untuk mengatur intensitas hujannya menjadi tidak terlalu besar. Setelah pada tanggal 13 Januari 2014 lalu DKI Jakarta ditetapkan status siaga darurat banjir, segera diupayakan berbagai langkah antisipasi untuk mengurangi daerah yang tergenang banjir agar tidak berkembang lebih luas lagi. Salah satunya adalah kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC, yaitu melakukan rekayasa cuaca yang salah satunya dengan metode penebaran tepung garam ke langit di sekitar Jabodetabek. Penebaran garam ini telah dilakukan hari ini, yang dimana sebanyak 6 ton tepung garam diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Proses penebaran garam ke langit ini dianggap berhasil pada tahun 2013 lalu, sehingga dapat mengurangi intensitas hujan sebanyak 20%. Operasi rekayasa cuaca pada tahun ini akan disiagakan selama 2 bulan ke depan dengan anggaran dana sebesar 20 miliar rupiah. Operasi ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan TNI Angkatan Udara, serta pemerintah daerah DKI Jakarta. Kepala BNPB Syamsul Ma'arif yang mengkoordinatorkan langsung pelaksanaan ini mengatakan bahwa proses penebaran garam kali ini sudah tidak manual lagi, tetapi sudah dibuatkan alat yang diciptakan oleh tim BPPT agar memudahkan dan lebih efisien. Syamsul menambahkan daerah penebaran garam di langit ini telah diatur tempat-tempatnya agar rekayasa cuaca tidak menyebabkan banjir di seputaran Jabodetabek. Ya tergantung ada cuaca yang tepat, gitu, harus ada survei. Tadi disampaikan jangan sampai kita mencegah hujan di sini malah membuat banjir di provinsi lain, kan nggak boleh gitu. Jadi harus dilihat arah anginnya dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala UPT Hujan Buatan BPPT bekerjasama dengan BMKG. Wahyu Sadiatmoko dan Rifan Aldiano melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi yang tak kalah menariknya. Tetaplah bersama kami.